Akhirnya aku bisa on air di 99 Seni YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel 99 Seni dan Instagram Miss Gallery 99. Channel ini dibuat dengan keyakinan 3T dengan moto sederhana, seni kerajinan anti kemalasan. Ya, hanya sesederhana itu tanpa basa-basi. Mari kita mulai pembahasan tentang sebuah pola algoritma. Hidup yang wajar karena tersenyum hari ini bukanlah beban buat hari besok yang lebih berat. Ya, apa kamu paham tentang kata-kata ini? Apa harus kita bersedih-sedih di dalam depresi dan tekanan yang datang dari luar? Mari kita renungi apa isi konten ini, berguna atau tidak, diyakini atau tidak, di komen atau tidak, di like atau tidak, di share atau tidak. Itu kembali lagi kepada Anda. Saya hanya bisa membagikan pengalaman saya, apa yang saya punya hari ini. Saya akan membahas tentang sebuah perkenalan. Apa sih fase algoritma genetika? Ya, kita akan memulai dengan sebuah topik titik. Sederhana ya, titik itu apa sih? Selama ini kita memulai sesuatu ya dari titik ini. Karena beban hidup hari ini adalah paksaan dari pendahulu kita dan lingkungan sekitar. Bukan berarti kita harus menyalahkan mereka loh atas apa yang terjadi hari ini, melainkan bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita punya agar menjadi pelita yang bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Mungkin sampai di sini banyak yang mengira topik ini akan menjelaskan tentang ahli nujum atau ramalan. Ya, Bang Algo ingin menjelaskan, Bang Algo bukan paranormal yang punya kelebihan itu. Jadi Bang Algo akan tetap menjelaskan dengan cara Bang Algo yang sederhana, sebisa mungkin realistis, dan tidak keluar dari konsepnya yang berbentuk dan jelas. Mungkin sampai di sini teman-teman paham ya. Pembahasan seperti ini sebelumnya ada faktor yang harus kita samakan dulu dari segi konsep, pendapat, pikiran kita yang tidak bisa kita paksakan. Karena beberapa teman mungkin lebih tahu dari Bang Algo apa sih itu. Bahkan di seni sendiri banyak kasta-kasta yang sudah menjadi lebih baik, lebih tinggi, bahkan sudah tidak di masyarakat lagi karena mereka tidak mengerti atau tidak mau tahu apa sih kita. Keegoisan masyarakat membuat saya berpikir, mengapa selalu ada kasta walaupun zaman sudah tidak seperti itu. Dan dimulai dari sinilah saya akan membuat sebuah sedikit perubahan. Perubahan seperti apa sih? Yuk kita mulai bahas yuk. Banyak motivasi yang bisa kamu dapatkan untuk menghibur diri sendiri. Bahkan terkadang motivasi menjadi cara kita menolak sebuah kenyataan yang terjadi sebagai pengalaman hidup. Lalu daripada bahas yang bukan ranah saya, mari kita mulai pembahasan sesuatu yang sedikit saya pahami. Kembali pada topik yang membahas soal titik yang bertujuan menjadi patokan hidup. Semua hal itu dimulai dari titik. Itu menurut pendapat saya. Ya, buat orang-orang yang sudah punya kemampuan lebih seperti para penormal atau tidak normal, atau ya mungkin orang-orang yang sudah memiliki kapasitas lebih dari saya, mereka akan menganggap ini adalah banyolan, konyolan, lucuan. Dimana yang saya sadari sebagai bentuk dasar atas permulaan. Jadi jangan heran kalau kita terkadang harus diam sejenak sebelum memulai sesuatu. Ini adalah konsep kok yang sebenarnya terjadi di setiap algoritma, baik dalam bidang apapun itu. Baik ilmu, bisnis, pendidikan, teknologi, bahkan di hidup kita sendiri.
Ya, terkadang malas, terlihat menunggu. Apa sih yang ada pasti? Bukan itu juga yang kita bahas. Tapi titik ini, bermula dari sinilah kita memulai. Titik mungkin awalan yang pas untuk saya ambil sebagai contoh, di mana saya merasa bentuk apapun dimulai dari sini sebelum memulai sesuatu. Jadi menurut imajinasi saya, dibentuk titik ini adalah sebuah lingkaran yang kecil. Ya, kalau kamu gak percaya, kamu boleh coba. Siapin spidolnya, buat titik di kertas, lalu zoom sendiri. Apakah dia berbentuk lingkaran? Lingkaran yang kecil yang terlihat di dalam terkadang terputus-putus. Bahkan tidak pernahkah kita sadari lebih. Di dekat kita sendiri, kita hanya fokus apa yang kita jalani setelah ini. Ke depan bentuk ini akan menjadi seperti apa. Kita sudah memikirkan bentuk sebelum kita menyadari bahwa titik tadi adalah permulaan. Ya, sesederhana itu. Seperti apa yang Bang Algo pikirkan. Mungkin setelah ini dia akan membentuk garis, kotak, segitiga, prisma, bahkan apapun yang sesuai dengan keinginan kita. Imajinasi, bentuk, bahkan sesuatu yang tidak pernah dilihat orang. Karena itu adalah apa yang kita lihat secara rasa, bukan secara perintah. Dalam seni, kita tahu bahwa sebuah titik itu menentukan permulaan karya. Ya, bukan terus lukisannya harus berbentuk titik-titik loh. Itu lingkaran-lingkaran kecil seperti doodle, dot, atau apapun itu. Media yang kita gunakan juga bermacam-macam. Ada cat air, ada pensil, ada kuas, ada cat minyak, cat akrilik, spidol, pastel, apapun itu tetap dimulai dari situ. Percaya nggak percaya, ini hanya sebuah kejujuran. Titik inilah kita memulai. Ya, walaupun terkadang seni itu diperdebatkan sebagai barang mahal ataupun barang yang tidak lazim sehari-hari, tapi ya buat beberapa perupa, termasuk saya, kami senang kok hidup dalam depresi. Kami senang kok berekspresi. Kami senang kok menuangkan karya-karya kami tanpa diyakini kamu. Suka atau nggak suka, kamu itu kan cuma seorang. Kami pun juga seorang. Dari persepsi ini, berarti titik kamu yang tentukan. Dan bagi kami, saya sendiri, ya titik inilah cara saya berkarya. Seperti niat melakukan sesuatu, kita juga harus memulai dari titik. Hanya masih dalam bentuk imajinasi, yang mungkin disebut ide. Inti dari semua. Oke.